Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi wa ala millati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Bismillahi masyaallah la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahilladzi khalaqa Ibrahima khalilallahi wa khalaqa Ismaila waladas solih wa khuliqat Sarah zaujatun solihatun muti'atun li zaujih waju'ilat Hajar imra'atun jamilatun zaujatus saniyati lahu. Wassalatu wassalamu ala habibinal karim wa ala alihi wa ashabihil mujahidin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa qala Allah ta'ala fi ayatihil karimah, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Anittabi' millata Ibrahim hanifa. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man shoma dzalikal yaum ya'ni yaumar rabi' fi hadzal yaum yaumal khamis nafallahu anhu al-ba'sa wal faqra fakana yaumal qiyamati ma'as safaratil bararatil kiram. Al hadis. Amma ba'du. Segala puji milik Allah, segala puji bagi Allah. Qadimun alal qadim lillah, qadimun alal hadis lillah, hadisun alal qadim lillah, hadisun alal hadis lillahi ta'ala. Sejumlah segala puji milik Allah. Artinya tidak ada yang berhak untuk mengakui, puji semuanya kembali milik Allah. Salawat teriring salam selalu senantiasa tercurahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya dan kepada sahabat-sahabatnya, para tabi'ina ila yaumil qiyamah. Mudah-mudahan kita yang selalu setia dan cinta terhadapnya melalui alunan-alunan sholawat yang biasa dibaca di rutinan atau harian, di rumah, di luar rumah, siang ataupun malam. Mudah-mudahan dengan banyaknya sholawat karena cinta terhadapnya, mudah-mudahan kita mendapat syafaat. Amin ya rabbal alamin wa ya mujibas sa'ilin. Syukur alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di dalam acara yang biasa kita lakukan, yaitu rutinan, mempunyai hanca tersendiri, mempunyai pelajaran-pelajaran. Dengan berbedanya pelajaran bukan berarti kita untuk mencari hal-hal yang lain, tapi kita supaya bisa tahu mana yang berhubungan dengan ilmu tauhid dan mana yang berhubungan dengan ilmu bersih-bersih, mana yang berhubungan dengan ilmu tasawuf, dan mana ilmu-ilmu yang berhubungan dengan akhlakul karimah. Untuk itu sangatlah penting mempunyai hal-hal ilmu tersebut, karena dengan ilmu insya Allah orang akan mempunyai kebahagiaan, meraih kemenangan dunia, lebih-lebih akhirat. Amin gak Bu? Bukannya seperti itu? Bukannya seperti itu? Jawab ibu-ibu, jawab. Tidak bisa menjawab? Alhamdulillah. Pak Ibu bingung ya? Hadirat pemirsa yang budiman, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
berbagai pemikiran, berbagai latar belakang jamaah yang hadir pada hari ini, tapi kita tidak membedakan, tidak mengkelompok-kelompokkan, tapi tetap kita harus bersatu untuk memperjuangkan agama Allah yang tinggi, yaitu agama Islam. Duduk kita bersama tidak lain tujuan kita, harapan kita satu, li'i'la'i kalimatillah, tetap ada dalam naungan bawahan bendera Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'anul Karim, yang menjadi pedoman umat Islam dalam kurung seluruh umat muslim atau muslimah. Benar Bu? Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertemuan kali ini kita bisa mengambil judul yaitu ujian seorang nabi, yaitu Nabi Ibrahim. Kenapa ngambil judul seperti ini? Karena kita kebetulan berhubungan dengan sejarah yang luar biasa, yaitu kejadian kurbannya dan mengorbankan seorang putra Nabi Ismail, yaitu Nabi Ibrahim. Satu keluarga yang kuat iman dan Islam dan ihsan. Sejarah yang penuh arti dari seorang suami, cinta anak istri Nabi Ibrahim sejati, penuh cinta kuat iman, menjalani kewajiban atas perintahnya Tuhan, anak harus dikorbankan, rela hati tanpa beban, Siti Sarahnya mendukung, permata juga berlian, itu keluarga rukun. Masya Allah, luar biasa. Ya Nabi salamun alaik, ya Rasul salamun alaik, ya Habib salamun alaik, salawatullah alaik. Jamaah yang diridhai Allah Subhanahu wa taala, pertemuan kali ini tadi sudah disebut judulnya seperti apa. Sekarang tinggal buka bersama, dari mana sumber kok bisa mengambil kesimpulan seperti itu, mana kitabnya, halaman berapa, siapa pengarangnya, dari mana asalnya, dan bagaimana latar belakangnya. Sebelum meninjak kepada fokus yang lain, mari kita ada dalam salah satu kitab di halaman 79, man malaka misri minal fara'inati. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif fi hadzal kitab. Qala Ibnu Abdil Hakam. Qala Ibnu Abdil Hakam, al-fara'inatu alladzina malaku misra khamsatun wahum tutisu ibni Malia Fir'aunu Ibrahim alaihi salam. Nah, sekarang gini Bu, ibu-ibu kenal nggak, mengenal kata Fir'aun? Ibu tahu Fir'aun? Ibu pernah mendengarkan kata Fir'aun? Pernahkah ibu mendengarkan kata Fir'aun? Apa itu Fir'aun? Siapa itu Fir'aun? Siapa yang bisa menjawab dan tahu, pernah mendengarkan dari yang lain apa itu Fir'aun? Fir'aun itu adalah, ibu belum tahu? Ibu pengen tahu? Ibu harus tahu. Fir'aun itu adalah, dalam salah satu kitab ini dijelaskan bahwa nama
kelompok yang di dalamnya isi raja-raja yang ada di negara Mesir. Oh begitu, iya. Mari kita buka dan mari kita kupas tuntas, walaupun hanya sebatas sementara, bukan sementara, hanya sepintas, tapi kita minimal mengetahui, oh ternyata itu. Artinya sekali lagi, Fir'aun itu adalah nama kelompok, nama gabungan, tapi di dalamnya ada 5 kepala, 5 raja, 5 penguasa yang ada di kota Mesir. Siapa sajakah mereka? Yang pertama, wahum Tutisun ibni Malia, namanya raja yang menguasai di kota Mesir pada zamannya, yaitu namanya Raja Tutis bin Malia. Raja ketika zaman siapa? Fir'aun Ibrahim. Nalika lawan dan kawannya ketika Ibrahim menjalankan tugasnya dari Allah, mencari Tuhan dari kecil sampai besar, sampai dewasa, sampai punya anak. Apakah Ibrahim segampang itu? Sangat susah. Itulah ujian Ibrahim. Lebih jauh dan lebih dekat lagi kita bahas satu-satu. Siapakah Tutis itu? Adalah seorang raja yang menguasai di kota Mesir ketika zaman Ibrahim. Kedua, yaitu Rian bin Malik Fir'aun Yusuf. Fir'aunnya ketika zaman Yusuf. Yang ketiga, Walid bin Mas'ab, Fir'aun ketika zaman Musa. Keempat, Darum bin Rian. Kelima, yaitu penggantinya satu lagi, pengganti daripada itu, yaitu selain Fir'aun yang kelima, namanya apa tuh? Pengganti dari Walid. Jadi 5 raja itu ketika di kota Mesir menguasai di masing-masing zamannya, di masing-masing eranya. Nah, satu, Tutis itu siapa? Fa'amma Tisu Fir'aunu Ibrahim alaihi salam. Jadi kita membahas satu dulu, yaitu raja yang menguasai di zaman Ibrahim. Bagaimana interaksi seorang raja terhadap Ibrahim? Apakah damai? Apakah bermusuhan? Apakah bergondok-godokan? Apakah terus perfitnahan? Apa bagaimana? Yang terkenal, beliau itu seorang raja di kota Mesir paling mencintai perempuan-perempuan yang elok, cantik, denok. Terkenal di kota Mesir. Seorang raja kalau melihat perempuan ya sudah meleleh. Terkenal. Bagaimana perjalanannya? Fa innahu kana mugharraman bi hubbin nisa'il hisan. Seorang raja yang terpukau, tenggelam dengan cinta berat terhadap perempuan-perempuan cantik. Wa kana yakhudu nisa'an nasi wa banatihim gosban. Kalau ada perempuan cantik, perempuan denok, perempuan medok, kalau kelihatan sama seorang raja pasti diambil, dicuri. Di daerahnya itu, di kotanya itu sendiri. Wa kana lahu fituruqati harasun bisababi dzalika. Beliau seorang raja yang mempunyai bodyguard gagah, yang the best, yang luar biasa, karismatik, ditakutkan sama security-nya, ditakuti sama orang-orang sekitar. Pokoknya kalau istilah sekarang, menurut istilah bahasa sekarang, zaman modern sekarang, kalau menurut ketua AA semua. Kalau menurut sang raja harus diambil tanpa memikirkan akibatnya seperti apa. Makanya di zaman sekarang kalau ada ketua yang menguasai kekuasaan, maka di bawahnya ada istilah serba salah. Kalau tidak dituruti saya dikeluarin, kalau dituruti saya merasa dosa. Ada di zaman dulunya ketika sang raja menguasai di kota Mesir, sehingga setiap perempuan-perempuan cantik, istilah orang sekarang, wajib diambil.
sama seorang raja. Bagaimana ibu-ibu? Bisa terpikirkan oleh ibu-ibu enggak? Patapako anak Ibrahim alaihi salam dakhala ila Misri fi tijaratin. Di saat itu Nabi Ibrahim masuk ke area yang dipimpin oleh seorang raja, yaitu Raja Tutis di kota Mesir dalam keadaan berdagang. Wa kana ma'ahu zawjatuhu Sarah. Ibrahim, status Ibrahim dalam kurun itu sudah menikah dengan Siti Sarah. Falamma dakhala Misra wa sami'a bi akhbari mulkiha fa khafa minhu ala Sarata fa amida ila sundukin minal khashabi wa adkhala fihi Sarah. Apa Bu? Ngerti enggak? Ketika Ibrahim masuk ke kota Mesir dalam keadaan berdagang bersama istri tercinta, terhebat, teristimewa, yaitu Siti Sarah yang selalu setia mendampingi seorang suami dalam keadaan apapun, istri solihah. Suami ketika berdagang ya ditemani, apa adanya disyukuri, dinikmati. Suami lagi banyak duit dinikmati, disyukuri. Suami ketika tidak punya duit disyukuri, dinikmati apa adanya. Tidak ada istilah sayang ya aku menikah sama kamu ternyata kamu tidak ada apa-apanya. Tidak ada kata-kata itu. Seorang istri yang solehah seperti itu, bersyukur apa adanya. Sekarang makan nasi sama garam, alhamdulillah. Besok makan nasi sama terasi, alhamdulillah. Besok lagi dengan daging, besok lagi dengan ayam, besok lagi dengan yang lainnya, alhamdulillah, bersyukur. Itulah Siti Sarah. Saking sayangnya Nabi Ibrahim terhadap istri tercinta, fa'amida ila sundukin minal khoshabi. Ternyata Siti Sarah disembunyikan, dimasukin ke dalam peti yang terbuat dari kayu, tidak jauh seperti telur. Siti Sarah dimasukin ke dalam peti, disembunyikan, takut ketahuan seorang raja yang gila akan cinta terhadap perempuan cantik. Ngerti nggak Bu? Wa adkhala fihi Sarata, dimasukin sama Nabi Ibrahim sama seorang suami menyelamatkan istrinya, takut ada apa-apanya. Makanya kalau istrinya cantik, takutnya berselingkuh dengan laki-laki lain, maka seorang suami harus waspada menjaga seorang istri, takut istrinya dicuri orang. Itulah Nabi Ibrahim. Adakah suami-suami seperti itu di zaman sekarang? Si perempuan jangan dibiarkan, apalagi udah ketahuan gelagatnya perselingkuhan, gelagat-gelagatnya mau neror suami orang, mau nembak suami orang, udah kelihatan. Maka seorang suami harus waspada dan waspada. Nabi Ibrahim saking cintanya terhadap istri, palama maro min tahti qasril malak. Ketika Nabi Ibrahim lewat sambil membawa peti yang isinya itu istri tercinta, paro'ahu min a'lal qasri. Nabi Ibrahim lewat jalan bawah, kelihatan dari atas gedung yang ada raja tadi tersebut, kelihatan oleh seorang raja, kok itu ada peti ngelewat di bawah. Coba merintah ke bodyguard, wahai bodyguardku, wahai security-ku, di mana kalian berada, merapat dan mendekat di sini. Ini ada perintah yang sangat luar biasa dan pentingnya. Tiba-tiba gujuk datang. Ya, selamat siang sang raja, ada apa? Kau tahu? Tidak tahu raja. Kau harus mengetahui. Iya raja. Bagaimana caranya? Kalian sekarang berangkat cari yang namanya peti yang dibawa seseorang yang melewat tadi di bawah gedung ini. Iya, siap. Menurut menurut security, bodyguard tadi. Iya, sang raja. Begitu kelihatan pakola liman haulahu, pakola kemudian nanya itu sang raja, liman haulahu, di sekelilingnya,
umdu waksapo li an khabari ma fi hada sunduk, cari sampai dapat apa isi daripada peti tersebut. Sungguh sangat penasaran. Habis itu terus jalan si para penggawana, si para pendampingnya, si para asisten pribadinya, aspri-asprinya itu pajau awanul malak ila Ibrahim, mendatangi Ibrahim. Sudah datang terhadap Ibrahim, pasaluhu amma pisunduk. Terus kata si security, kata asistennya itu, wahai Ibrahim, kau tadi melewati gedung-gedung sang rajaku tercinta tergegah di kota Mesir. Iya, kata Ibrahim. Terus ada apa kalian kesini? Kami ingin menanyakan apa yang ada di dalam peti itu. Coba sini petinya, kata Ibrahim. Pakolallah, sangat tidak, karena di dalam hatinya istriku tercinta tersayang, sungguh sangat disayangkan kalau istriku hilang. Bukankah seperti itu seorang suami yang merasa tanggung jawab terhadap istrinya, takut kehilangan, karena pribadi Siti Sarah itu adalah pribadi lahir dan batinnya Ibrahim. Artinya seorang perempuan hebat, gagah, selalu menaruhkan nyawanya untuk memperjuangkan, membela milah Ibrahim sampai kapanpun. Kata Siti Sarah, aku ada di hadapanmu dan aku selalu mencintaimu dalam keadaan apapun. Sungguh indahnya atau perempuan seperti itu. Jarang ada, susah nyarinya perempuan yang hebat, kuat imannya, kuat dari godaannya. Tetap Ibrahim, dimanapun Ibrahim, ke atas Ibrahim, ke pinggir Ibrahim, dimanapun selalu dalam hatinya hanya Ibrahim, seorang suami yang sangat dan tersayang, tercinta. Kita seperti itu bisa enggak Bu terhadap suami? Susah ya Bu ya? Susah enggak Bu? Susah. Summa innahum ahadu, mereka para aspri security-nya itu, asisten pribadi seorang raja itu, summa innahum ahadu, maksa terus ingin mengambil peti itu tersebut minhu dari Ibrahim. Wa ahdaruhu baina yadail malak, kemudian peti berhasil dibawa dihadapkan kepada sang raja. Nih raja, ternyata kami berhasil, berarti kamu the best, berarti kalian hebat sesuai dengan perintahku, berarti kalian akan naik jabatannya karena suruhanku berhasil. Oleh karenanya, kalau ada seorang pemimpin yang memberikan surprise, jadi istilahnya kejutan, menaikkan jabatan, ada dari sonohnya Nabi Ibrahim ketika sang raja ingin merebut peti yang isinya Siti Sarah. Palama patahahu pawajada bihi imro'atan. Palama patahu, ketika dikala si sang raja membukanya, membuka apa Bu? Peti itu tersendiri. Pawajada bihi imro'atan, dia malah menemukan seorang perempuan yang sangat cantik, jelita, aura positifnya muncul. Ka'annaha syamsul mudi'ah. Siti Sarah begitu keluar dari peti yang dibuka oleh sang raja, keluar aura positif seperti terbinar-binar matahari ketika terbit di pagi hari. Wah Allah Bu, luar biasa cantiknya tuh Siti Sarah, luar biasa. Pakola li Ibrahim, sang raja ngomong sama Ibrahim, ma takunu hadhil mar'ah minka, apakah kenapa engkau bisa menggenggam seorang perempuan yang sangat cantik, ada di tanganmu, ada di petimu yang dibawa kemana-mana? Kok bisa? Kok bisa kak perempuan ini bisa bersamamu, ada di tanganmu? Kenapa? Qala Ibrahim, hiya ukhti. Wahai sang raja, kata Ibrahim, itu bukan siapa-siapa, ukhti, saudaraku tercinta. Belum mengakui bahwa itu istri, artinya disembunyikan, takut diambil. Ngerti nggak Bu? Qala hiya ukhti, itu bukan siapa-siapa, saya ingin menyelamatkan itu saudaraku tercinta. Pakola lahul malak, nanya lagi seorang raja tutis yang tadi di kota Mesir,
kepada Ibrahim, zawijni biha, coba kau nikahkan aku bersamanya hari ini. Waduh, kata Ibrahim, faqala Ibrahim, innaha mutazawwajatun, innaha mutazawijatun. Ini perempuan sudah dinikahkan, padahal aku suaminya. Ada seorang suami seperti itu menyembuhkan seorang istri. Wah, Bu, nggak bakalan ada. Kalau ada, coba-coba merebut istriku yang tercantik. Wah, pasti marah. Ngomong apa lo? Sebelum apa-apa, sebelum nyawa taruhannya, sebelum diambil istriku, maka aku dulu paling mati duluan. Kalau seorang laki-laki yang kasar. Tapi Ibrahim, innaha mutazawijatun. Perempuan ini saudaraku sudah dinikahkan, sudah status menikah. Bagtado minhul malak, marah besar menggebrak meja. Apa-apaan kamu? Ibrahim, coba-coba kamu bohong, membohongkan status istri tercantik ini. Bagtado minhul malak. Habis dari situ marahnya tidak terbendung. Wa amaro bisajnihi. Terus si seorang raja memerintahkan bahwa hei para security, para asistenku, dimanapun kalian berada, merapat lagi kesekian kalinya supaya ini orang yang mengaku saudara perempuan cantik Ibrahim namanya, ambil bawa ke tahanan. Pasujina, dimasukkanlah Ibrahim ke dalam penjara besi yang sangat luar biasa, tidak bisa keluar. Sudah berhenti belum, Bu? Belum. Ibu masih bisa dilanjut? Bisa dilanjut, Bu? Nah, habis itu summa innal malak adkhala sarata ila qasrihi. Nah, sekarang Ibrahim sudah tidak ada apa-apanya, sudah ada dalam penjara, maka Siti Sarah dimasukkan oleh raja tersebut ke mana, Bu? Ke gedung kerajaan, dimasukin. Jadi istilahnya, kalau istilah orang itu akan dinikahi oleh raja. Jadi Ibrahim di situ lagi bingung dan susah bagaimana nasib istri. Sekarang sudah ada di tangan sang penguasa raja. Kalau ada sesuatu sudah ada di tangan sang penguasa, susah untuk keluar, susah untuk turun, susah untuk dikembalikan dan diambil, susah. Bagaimana Ibrahim tidak bisa tidur? Memikirkan dan berdoa kepada Allah. Itulah ujian Ibrahim. Seorang suami mempertaruhkan nyawanya, rela berkorban, ditahan di dalam jeruji besi karena seorang istri. Habis itu masih lanjut, Ibu. Wa zayyanaha bi ahsani zina. Beliau seorang raja, terus diberikan Siti Sarah itu dikasih pakaiannya, diganti dengan pakaian kerajaan. Hiasan-hiasan yang tadinya tidak pakai dipakai hiasan-hiasan kerajaan. Yang mahal-mahal, yang modern-modern, yang hebat-hebat diterapkan, dikasih sama sang raja. Wa ajlasaha ila janbihi ala sariri, sudah dikasih minyak yang mahal, yang wangi, sudah ada di tempat kerajaan, sudah didudukan di kursi kerajaan, disanding duduk bersama bareng sama sang raja. Kemana suaminya? Ada di dalam tahanan. Siapa yang tidak sedih? Siapa yang tidak ngeri? Siapa yang tidak mau menangis? Seorang istri, bagaimana nasib istri sekarang ada di dalam kerajaan, di tahanan raja. Seorang istri Siti Sarah tidak bisa apa-apa, disandingkan dengan sang raja yang belum jadi suami, dan tidak punya suami, bahkan punya suami Nabi Ibrahim. Apakah berhenti di situ seorang raja? Saking cinta, mencintai, menatap. Summa madda yadahu ilaiha, kemudian pelan-pelan tangan sang raja karena bergandengan dengan seorang istri Siti Sarah yang sangat cantik, mulai tangan Ibrahim berbicara akan meraba Siti Sarah. Ibu bisa diamati enggak obrolan ibu sampai ke situ, mulai akan memegang tangan Siti Sarah. Yang namanya cinta, Bu. Benar kan? Setan berbicara terus, raja, biar Ibrahim hancur, biar agama Ibrahim hancur,
supaya istrinya cari dan rebut, jangan ada di dalam tangan Ibrahim lagi. Udah kawin sama kamu menurut syaitan. Sang raja mulai menaruh tangannya ke Siti Saroh. Nah, mulai bercinta. Makanya kalau orang bercinta pegangan tangan dulu. Mohon maaf. Di tangan perempuan itu ada rahasia-rahasia tertentu. Bagi laki-laki yang ingin mencari cintanya sejati, maka mereka akan mencari sampai akhir hayat. Itulah cinta. Cinta itu adalah buta, tidak mengenal. Itu suami orang, itu istri orang. Kalau sudah cinta ya udah. Yang penting dunia milik kita bersama. Benarkah itu, Bu? Betul? Setuju enggak? Setuju enggak? Artinya pacaran ya nggak boleh lah. Kemudian sumama yadahu ilahya paya bisat yadahu paya bisat yaduhu pil hali. Saat itu juga tidak menunggu menit, detik, apalagi jam, apalagi hari. Saat itu juga ketika tangan Ibrahim ketika tangan seorang raja mau memegang Siti Saroh, pada saat itu juga paya bisat yaduhu langsung basah, menggetar, menggigil. Istilahnya sing siremen. Seorang raja sampai dalam hatinya bertanya, kok kenapa tangan saya sampai begini? Ada apa ini seorang perempuan? Pakolalaha, sang raja nanya, ngomong ke Siti Saroh, pakolalaha, innaka lasahiratun adima, apakah kau seorang sihir? Kenapa tangan saya akan meraba, belum meraba, mau baru meraba tanganmu, mulai ada benih-benih cinta, kau tangan saya jadi begini, jadi kaku. Innaka lasahiratun adima, apakah engkau seorang tukang sihir, seorang dukun, seorang ruqyah? Kata siapa, Bu? Kata seorang raja terhadap Siti Saroh. Itulah hebatnya Siti Saroh. Kemudian summahamma bihasanian, dibalikkan lagi tangan si raja. Kemudian ada pikiran penasaran untuk memegang Siti Saroh. Balik lagi tangannya kedua kali. Tidak kapok-kapoknya seorang raja sudah dikasih tahu bahwa itu tidak boleh, tapi tetap penasaran. Ya, yang namanya cinta mengejar sampai kapanpun. Sekarang perawannya, jejakannya tidak bisa. Nanti walaupun sudah punya cucu, kapanpun kita bisa bersama. Waduh, wahara itu cinta ya. Benar, Bu? Ada yang gituan, ada Bu. Dulu kita pacaran, dulu kita tidak ada restu dari orang tua. Sekarang kita sudah punya cucu, yuk kita bareng-bareng lagi. Itulah cinta, bisa sampai kapanpun dikejar. Kemudian selanjutnya summahama bihasanian, kemudian kedua kali mengulang seperti tadi, tangannya menjolor lagi akan meraba Siti Saroh. Tala'athul ardu ila nisfihi, tiba-tiba yang kedua kali diperlihatkan oleh Allah sehingga badan seorang raja tenggelam, ditelan oleh bumi, setengah badan ke atas, setengah badan ditelan oleh bumi. Kan semakin menggetar, semakin takut. Pakolalaha nanya lagi kedua kali, ayatuhal mar'ah kapaani sihruka, kau hai perempuan, cukup kamu mengerjain saya. Tadi tangan saya sudah kaku, sekarang bumi sudah menelan saya separuhnya, separuh saya masih bisa ngomong. Cukup kamu, jangan mempraktekkan sihir-sihirmu itu, kata seorang raja terhadap Siti Saroh. Bukan setan ini. Jadi kalau kita mendengarkan cerita harus tahu siapa sih pemain utamanya. Ini yang ceritanya seorang raja dengan Siti Saroh yang berhubungan dengan Ibrahim, itu pemain utamanya itu. Kayak di sinetron, kayak di film-film kan ada pemain utama. Siapa sih pemain utamanya? Yang greget itu kita yang menonton kepada pemain utama. Kok kenapa kau galak? Padahal hanya di film. Ini bukan kenyataan. Terus kemudian ayatuhal marakapa anni sihruka, aku sudah 2 kali terjebak oleh sihirmu. Cukup, jangan kau main-mainkan sihirmu, jangan coba-coba mempraktekkan sihirmu terhadapku. Seorang raja terhadap istri, kalahkan raja, kalah seorang raja
si kumisnya tebal, cabangnya tebal, orangnya gagah, punya kekuasaan, duitnya banyak, apapun dia dikuasai, tapi ternyata oleh Allah ditenggelamkan dengan bumi dan tangannya bisa kaku, tidak tergerak, maka seorang raja istilahnya sementara bertanya-tanya. Cukup, kamu jangan melecehkan saya seorang raja, kamu seorang perempuan. Faqalat lahu Saroh, kemudian Siti Saroh menjawab atas himbauan dari seorang raja, kau jangan main-main saya, kau jangan mempermainkan saya, karena saya mempunyai kekuasaan di kota Mesir. Seorang raja, kau seorang perempuan, tidak ada apa-apanya. Faqalat lahu Saroh, ngomong Siti Saroh terhadap siapa? Seorang raja. Laisa hada mimpali, no, bukan, ini bukan kelakuanku, ini bukan sihirku, ini bukan pekerjaanku, ini di luar nalarku. Saya tidak menduga, tidak tahu apa-apa, ini hanya dari Allah. Laisa hada mimpali, bukan pekerjaanku, aku bukan orang jahat. Nah itu, jadi istilahnya kalau orang jangan suudon dulu. Siapa tahu aduan orang, siapa tahu ini musibah dari Allah melalui tangan orang-orang soleh, tangan orang-orang solihah, sekalipun istri, kekuasaan luar biasa diberikan oleh Allah. Hada laisa min fa'li, ini bukan kejadian dariku, ini bukan karena tanganku, ini bukan karena ulahku, bukan karena niat jahatku, tidak ada apa-apanya. Saya ridho ditahan sama kamu. Menurut Siti Saroh terhadap seorang raja. Terus ini pekerjaan siapa? Kata sang raja, innama huwa min Ibrahim. Ini semata-mata datang dari Nabi Ibrahim. Beliau tidak mengatakan suamiku, tidak, karena semuanya disembunyikan, takut ketahuan sang raja, takut si suaminya itu akan di penjara selamanya, akan disiksa lebih dahsyat lagi. Innama huwa min Ibrahim, wahai seorang raja, kau sekarang bisa mempertahankan saya dan bisa menahan saya, tapi ini bukan semata-mata dari timbalanku, bukan semata-mata dari kelakuan jelekku, tapi hada min Ibrahim, ini datangnya dari Nabi Ibrahim atas pertolongan Allah terhadap Nabi Ibrahim. Kata Allah, Ibrahim, ing tangsurullaha yang surkum, kau membela agamaku, kau menyerahkan diri untuk segera keluarga untuk membela bendera Islamku, maka aku akan menolongmu dimanapun berada. Artinya siapapun orang beriman kepada Allah, cinta kepada Rasul, mengimani bukan hanya setengah, tapi iman lahir dan batin, jiwa dan raganya. Apapun cobaannya, badai-badai menerjang sekalipun, gede kecil, dari depan dari belakang, fitnah orang segala macamnya, tetap Allah akan menolongmu. Kalian jangan takut. Mengerti tak Bu? Kira-kira bisa dipahami enggak sama Ibu? Dari sebuah cerita, sebuah kisah yang memperlihatkan bahwa betapa kuat imannya Siti Saroh, seorang istri dan seorang Nabi Ibrahim, dipisahkan dengan cinta segitiga seorang raja, Bu. Ya, dengan dipisahkan dengan seorang raja, ternyata Allah menolong Nabi Ibrahim. Innama huwa min Ibrahim khalilullah fa arsala khalfahu falamadahul alaihi qoma ilahi wa addamahu. Akhirnya seorang raja masuk ingin bertemu dengan Ibrahim yang ada dalam penjara. Wa ajlasahu mahu ala sariri, Ibrahim dibarengkan, disandingkan dengan seorang raja. Wastaghfarolahu, seorang raja minta ampun, minta maaf terhadap Ibrahim. Ibrahim, aku seorang raja, walaupun kekuasaan ada di tanganku, karena kota Mesir dikuasai sama diriku, tapi tetap aku meminta maaf. Inilah sebuah kesalahan karena dikasih cobaan 2 kali, ingin menyentuh seorang Siti Saroh, istri Nabi Ibrahim, ternyata oleh Allah tidak diizinkan, bahkan diperlihatkan musibah yang sangat luar biasa. Wastaghfarallah,
beliau meminta maaf kepada Ibrahim. Indah tuh Bu. Tidak jauh seperti Nyi Hindun, istri yang terkalahkan suaminya berikut rombongannya di perang Badar. Dia akhirnya meminta maaf walaupun sudah membunuh paman Nabi Hamzah. Maka Nyi Hindun meminta maaf dan masuk Islam, jadi istri solihah dan taat kepada Allah. Ini tidak jauh seperti seorang raja namanya Tutis yang ini menguasai, yang ingin menguasai keluarga, menghancurkan keluarga Ibrahim. Pamasakahu Ibrahim min yadihi, kemudian dipegang seorang raja oleh Ibrahim. Wa khalasahu minal ardi, ya ardo, wahai bumi, lepasmu dari genggaman yang mencelakakan seorang raja. Ba'da makadat tabtala'ahu, hampir ketiga kali akan ditelan oleh bumi habis-habisan. Keburu dipegang sama Ibrahim, wahai bumi, jangan kau mencelakakan seorang raja, karena dia akan meminta ampun dan meminta maaf. Artinya sebesar apapun kesalahan orang, kalau minta maaf bertaubat kepada Allah, Allah akan memaafkan, apalagi manusia. Betulkah ibu-ibu? Summa inna malak roda sarota. Kemudian sesungguhnya malak raja yang ada di kota Mesir yang ingin mengambil istri Nabi Ibrahim, roda sarotala Ibrahim, nih Saroh yang ada di dalam peti sekarang kami kembalikan ini. Tadinya kamu yang bawa, sekarang bawa lagi. Dibalikan lagi seorang istri. Ternyata kuat pasangan suami istri Siti Saroh dengan Nabi Ibrahim. Ternyata dipersatukan lagi dalam keadaan perjuangan yang sangat luar biasa. Hampir sedikit lagi nyaris akan dinikahi sama seorang raja. Ternyata Allah tidak mengizinkan dan Allah tidak memberikan izin. Ternyata yang namanya suami istri tidak dipisahkan oleh logika orang, oleh rencana orang, tidak bisa. Contoh, kita berumah tangga, menurut mertua tidak setuju dengan si B, menurut satu lagi tidak setuju dengan si C, akhirnya ingin dipisahkan. Kalau Allah tidak mengizinkan, tetap bersatu sampai akhirul hayat. Betulkah Ibu? Nah, itu makanya jangan mendahului iradat Allah, jangan mendahului kasih sayang Allah. Kasih sayang manusia seberapa, tapi kasih sayang Allah tidak bisa dihitung dengan otak manusia. Wa wahabalahu jariyatun jamilatun. Setelah diserahkan seorang istri terhadap Nabi Ibrahim, wa wahabalahu jariyatun jamilatun. Wahai Ibrahim, ini istri yang tadi kau bawa di dalam peti sekarang dibalikin lagi. Bukan hanya dibalikin, jaga ini istri yang namanya Saroh olehmu, saudaramu, bahkan dikasih bonus sama saya adalah dikasih perempuan cantik di usia 14 tahun. Laha minal umri arba asyrata sanah, umur 14 tahun dikasih oleh seorang raja Mesir namanya Siti Hajar. Berarti asalnya adanya Siti Hajar dikasih untuk bisa mendampingi Siti Saroh ketika Siti Saroh ditahan oleh sang raja yang namanya Tutis. Nah, itu Fir'aun di zaman Ibrahim namanya Tutis. Jadi Fir'aun itu adalah kelompok. Salah satunya adalah Tutis, seorang raja yang ingin menguasai, bahkan ingin mengambil istrinya Nabi Ibrahim, Siti Saroh, ternyata tidak bisa. Akhirnya Siti Saroh kembali ada di dalam genggaman tangan seorang suami tercinta. Itulah indahnya cinta. Dipersatukan oleh yang membuat cinta adalah Allah. Dipersatukan oleh Khaliqul Alam adalah Allah, dat satu-satunya, tidak ada yang bisa menyamainya, yaitu dat Allah Azza wa Jalla. Jadi akhirnya Siti Saroh sudah ada di dalam genggaman suami, terus dikasih namanya Siti Hajar, yang dikenal sekarang Siti Hajar, yaitu menjadi istrinya. Wakana
laha binal umri arba asra wa kana asluha min Madinah. Siti Hajar itu adalah aslinya dari orang Madinah. Ainu syamsin, cantik jelita. Alati fil matoria paha ahabba Ibrahim Hajar. Lama kelamaan Siti Hajar istilahnya selalu mendampingi kemanapun Siti Saroh, keperluan Siti Saroh selalu didampingi asisten pribadi lah Bu ya, aspri, asisten pribadi. Jadi sama si sang raja ini yang namanya Saroh tidak boleh ini, tidak boleh itu, harus ada yang melayani apapun kemanapun dia. Ini orangnya di usia 14 tahun lagi tenaganya kuat, lagi hebat-hebatnya. Setelah itu Siti Hajar selalu mendampingi Siti Saroh istri Nabi Ibrahim. Status Siti Hajar belum jadi istri Nabi Ibrahim, artinya Nabi Ibrahim baru satu istrinya Siti Saroh. Jadi lama kelamaan Siti Hajar pahabba Ibrahim Hajar. Saking ketemu setiap hari, soleha, ternyata istri yang jujur, perempuan yang hebat, yang luar biasa, selalu mendampingi istrinya. Makanya jangan heran, jangan takut Ibu, kalau suami kita mempunyai istri, si istri itu ada asisten pribadi seorang istri, maka tidak nutup kemungkinan si suaminya akan timbul rasa cinta, rasa kasih sayang terhadap si asisten pribadi istrinya. Contoh Ahok, benar kan? Menikahi seorang Bu Putri, Bu Puput itu adalah asisten pribadi istri yang pertama, sekarang jadi istrinya. Nah seperti itu ada di dalam sejarahnya. Contoh seperti itu. Artinya begini Bu, kalau misalkan suami kita mempunyai asisten pembantu rumah tangga, ART lah, jangan pembantu, asisten rumah tangga di rumah, lebih elok, lebih cantik, lebih ramah, lebih hebat, lebih melayani daripada istrinya, itu sing hati-hati. Jangan-jangan suami kita akan jatuh cinta terhadap terhadap si ART itu, asisten pribadinya. Mungkinkah? Sangat mungkin. Ada banyak seorang ART dinikahi oleh majikan di Arab, di Indonesia, di Dubai, di negara-negara lain, di kota, di kampung, di luar negeri, banyak Bu. Makanya ini udah dipercayai, ini udah asisten saya, apa-apa seperti anak sendiri, malah nikah dengan itu. Benar kan? Nah ini Nabi Ibrahim. Pahabba Ibrahim Hajar wa tasarro biha paja'ahu minha waladahu. Paja'ahu minha waladuhu Ismail. Kemudian akhirnya akhir cerita eta Nabi Ibrahim jatuh cinta, menyukai karena saking hebat dan saking luar biasanya solehahnya Siti Hajar, ya dinikahi oleh Ibrahim, lahirnya Nabi Ismail. Jadi Nabi Ismail keluar dari rahim Siti Hajar yang sekarang sudah fenomenal bahwa kejadian kurban adalah pemeran utamanya Siti Hajar, Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail, sehingga diperintah oleh Allah, diberi ujian untuk menyembelih, mengorbankan anaknya. Ternyata Siti istrinya meridhoinya. Kemudian Nabi Ibrahim rela karena Allah, anaknya pun rela apapun perintah Allah, sekalipun nyawa bapak. Kau seorang bapak, kau seorang ibu, sehebat apapun kasih sayang seorang ibu, tapi Allah lebih sayang terhadapku, terhadap kalian semua. Menurut Nabi Ismail, apakah ada seorang laki-laki, seorang anak yang soleha mendukung terhadap tujuan hebat orang tua? Contoh, Ceng, ini emak bapak mau punya emak dua, gimana? Setuju engkau? Ngapa-ngapain bapak? Kok banyak laga? Udah satu aja, emak aja, jangan punya emak dua. Kalau anak kita pasti berantem. Tapi Nabi Ismail, apapun bapak, apapun emak, perintah Allah laksanakan, sekalipun aceng nyawanya, silahkan mau ngorban pun apapun, aku rela. Menurut Nabi Ismail, sungguh sangat luar biasa. Itu menjadi contoh anak yang solih. Terus habis itu gimana Bu? Ada pertanyaan. Jadi ibu-ibu enjoy dari tadi, happy, enak. Saking ada yang ngantuk, ada yang tidur.
keenakan, tidak memikirkan apa-apa. Yang penting mendengarkan, mau ngerti apa tidak ngerti. Artinya ketika Nabi Ismail mau disembelih sehingga pisau beberapa berulang kali kembali tidak tajam dan tidak menusuk Ibrahim, tidak menyembelih Ibrahim, kata pisau itu, aku datang dari Allah, bukan dari emosional setan, tapi aku datang dari Allah. Aku tidak mempunyai izin untuk menyembelihmu, maka aku akan kembali lagi. Itu luar biasa, Bu. Ada enggak pisau dapur kita seperti itu? Tidak ada. Artinya sejarahnya setelah kita mendengarkan, mencermati, Bu, baik yang mendengarkan dekat, yang jauh, yang lebih jauh lagi, yang di medsos, dimanapun berada mendengarkan sejarah ini, artinya kita bisa mengambil kesimpulan ujian Nabi Ibrahim sekeluarga bukan kecil, bukan dianggap remeh, tapi besar, akan menghadap Allah, melaksanakan kewajiban kepada Allah, menguji keimanan Ibrahim, menguji keimanan seorang istri, menguji keimanan seorang putra, seorang keluarga, sampai di mana cinta Ibrahim terhadapku. Kalau dikurbankan anaknya, rela enggak? Ternyata Ibrahim rela, tapi Allah tidak mengizinkan itu, sekedar ujian dari Allah terhadap Ibrahim. Pertanyaannya, bisakah kita untuk menanyakan diri kita berjuang di hadapan Allah, seorang suami, seorang istri, seorang anak, keluarga besar, bisakah rela berkurban demi karena Allah, apapun dikurbankan, bisa enggak? Ya tentu tidak bisa, Bu. Benar. Baru saja dibenci sama orang, baru saja difitnah orang juga sudah mundur ngaji, tidak mau. Hari ini harus ada pertemuan, harus membutuhkan uang 50.000 per orang. Saya emang gak ngaji lah. Kenapa? Gak punya duit, harus pakai duit ngajinya. Hari ini, besok ini harus pakai bajunya sama, artinya seragam. Enggak lah, saya emang gak ngaji. Mundur aja, karena harus pakai seragam. Seragam itu harus pakai duit, apapun harus pakai duit, nggak bisa mundur. Pertanyaannya, bisakah berkorban? Bisakah berusaha untuk berjuang? Semua berjuang harus ada usaha dan harus ada pengorbanan, tenaga, ilmu, usaha, waktu sekalipun. Kalau orang sudah pelit atas waktu, sudah tidak mempunyai rasa sayang terhadap agama, maka ketika meninggalkannya pun tidak merasakan takut dan khawatir agama akan padam. Kalau agama sudah padam, di kampung sudah tidak ramai, di kota sudah tidak ramai, yang ada hanya konten-konten semata, tidak ada artinya. Apakah kita tidak merasa takut? Apakah kita tidak merasa khawatir? Karena musibah sudah di hadapan mata, musibah sudah ada di keliling kita. Cobaan hidup semakin banyak, semakin tinggi. Cobaan ekonomi semakin tinggi, semakin berlomba-lomba. Jangankan yang tidak ngaji, jangankan yang tidak memperdulikan Al-Quran, yang memperdulikan Al-Quran sekalipun tetap berlomba dalam keadaan, mohon maaf, bersaing tidak sehat. Betulkah Ibu itu gitu? Setuju tak, Bu? Alhasil kesimpulannya dari makna kurban Idul Adha tanggal 10 di hari Rabu itu, bagi kita sebagai mustami bukan hanya mengenang ya kurban, ada daging, ada ini, ada itu, ada rendang segala macam. Bukan hanya itu yang dipikirkan, Bu. Oh, ternyata Ibrahim lebih kuat. Oh, ternyata Siti Hajar lebih kuat daripadaku. Aku baru kali ini, baru sakit lutut aja sudah tidak bisa ngaji. Baru puyeng kepala sudah tidak bisa puasa. Apalagi puasa sunat. Puasa wajib pun dipaksakan, apalagi puasa sunat. Ya, sunat kalau puasa dapat pahala, kalau tidak puasa tidak dapat apa-apa. Karena itu namanya pilihan, walaupun sudah muakkad, karena pilihan ya lebih baik enggak puasa. Nantilah bisa puasa di Tarwiyah dan Arafah. Bukannya seperti itu, Bu? Itulah orang. Jadi orang-orang yang banyak milih dan menimbangkan. Ngaji enggak, sholat jam 12, sholat jam
Jam 1 sholat, jam 2 sholat, jam 3 tahajud enggak, bangun enggak. Pertanyaan dan pertanyaan yang tidak ada alurnya dan tidak ada ujungnya. Kurang lebih seperti itu. Ada pertanyaan dari jamaah sebagai mustami, jangan hanya menunduk dan iyah dan senyum saja. Jangan hanya duduk manis saja, tapi kita harus mempunyai pemasukan yang positif supaya kita otak itu cemerlang. Jangan kita memikirkan ya duduk saja sudah dapat pahala, sudah diampuni segala dosa. Sebelum masuk pun dijamin oleh Allah diampuni segala dosa. Cukup di situ aja. Jangan, harus terus menerus kita berjuang sampai kapanpun ruh masih ada di dalam jiwa kita, di dalam raga kita, terus dimanfaatin. Mumpung kita sehat keburu datang sakit, mumpung kita masih di umur 40 keburu datang 60, mumpung mata kita bisa membedakan mana bu kiai jeung mana yang belum jadi kiai. Kiai itu bukan diaku-aku sama orang, diaku-aku sama diri sendiri, hanya dari Allah. Yang penting hati kita sampai mana. Berat itu Bu disebut be kiai, Masya Allah, kiai haji, nyai haji, berat Bu, bukan ente, bukan hanya ditanggapi dengan senyum itu ada artinya. Jangan terlena terjebak oleh oh itu udah bu nyai, oh itu udah buki, udah pak kiai, udah bu haji, udah pak haji, oh berat sama bu haji dan pak haji. Benar, yang diberatkan adalah kualitas dan kualitasnya dari bu haji dan pak haji. Mungkin kalau tidak ada pertanyaan, sampai di sini dulu. Kalau ada pertanyaan bisa diiklanin dulu. Ada pertanyaan Bu? Tidak ada. Ngerti tidak ngerti? Ya udah. Mau bertanya, mau tidak bertanya sudah. Karena waktunya sudah pas. Jadi sekali lagi bisa diulang, bisa direply Bu. Tadi di pause dulu, sekarang dibuka lagi. Judul pertemuan kali ini adalah ujian Nabi Ibrahim atau ujian keluarga Nabi Ibrahim. Bagi kita sebagai pendengar, kuatkanlah ujian dari manapun. Insya Allah pertolongan akan pasti dan pasti diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Daun salam, daun nangka yang ikut rutinan pada hari ini pengajian, insya Allah jaminan surga. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Akhiril kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.